Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Miyasaro, NIM 194 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama yaitu pengertian mukjizat dan kejadian luar biasa. Nah, secara bahasa istilah mukjizat berasal dari bahasa Arab al-mu'jizat, yang berarti membuat sesuatu mampu atau sesuatu yang luar biasa sehingga manusia itu tidak kuasa untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, kemudian mukjizat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mukjizat hisiah atau kauniyah. Nah, mukjizat hisiniyah ini adalah mukjizat yang dapat didengar, dilihat, dirasakan, dan dipegang. Nah, mukjizat ini biasanya ditunjukkan kepada orang-orang yang kurang mampu menggunakan akal pikiran dengan baik. Contohnya, Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu itu, kedua putra beliau, Qabil dan Habil, melaksanakan kurban. Nah, kurban Habil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kurban Qabil yang berupa buah-buahan yang busuk itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan diterima Habil, rasa benci Qabil makin bertambah sehingga Habil itu oleh saudaranya sendiri. Nah, yang kedua yaitu mukjizat maknawiyah atau akliyah. Nah, mukjizat ini adalah mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasa, dicium maupun dipegang. Nah, mukjizat ini biasanya ditunjukkan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik, berbudi luhur dan berprasangka halus. Nah, kemudian yaitu yang B, mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh mukjizat yang pada Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya kan pasti tahu siapa Nabi Nuh itu. Nah, pada suatu ketika Nabi Nuh itu menyampaikan ajaran Islam kepada para kaumnya, namun di situ ada beberapa bentrok antara pro dan kontra. Nah, kemudian Allah itu memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera perahu karena banyak yang menzolimi Nabi Isa. Nah, kemudian para pengikutnya itu memasuki perahu yang dibuatnya, dan sehingga terjadinya bencana yang sangat besar, yaitu bencana banjir. Nah, Nabi Isa dan para pengikutnya itu alhamdulillah selamat, dan para yang menzoliminya itu tenggelam seketika. Nah, kemudian yaitu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau itu pada saat itu dibakar oleh Raja Namrud. Nah, beliau itu dibakar di dalam api yang sangat besar dan panas. Namun dengan adanya pertolongan Allah SWT, Nabi Ibrahim itu tidak sama sekali terbakar sedikit pun. Nah, yang ketiga yaitu mukjizat Nabi Musa. Nah, siapa lagi yang tidak tahu dengan kesaktiannya tongkat Nabi Musa pada zaman Raja Fir'aun. Nah, Nabi Musa itu diberikan oleh Allah SWT berupa tongkat. Nah, berupa tongkat itu bisa berubah menjadi ular, dan ular itu memakan ular para penyihir. Nah, kemudian tongkat itu juga bisa membelah laut menjadi jalan. Yang keempat yaitu mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini memiliki mukjizat yang tidak semua orang bisa, seperti Nabi Sulaiman, bahkan nabi-nabi juga. Nah, Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan yaitu bisa berbicara dengan hewan-hewan, bisa menguasai jin, maupun bisa menundukkan angin dan lain sebagainya. Nah, kemudian yaitu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini
Yang pertama yaitu mampu membuat burung dari tanah. Nah, kemudian menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, dan mengetahui apa yang dimakan dan disimpan oleh orang di rumahnya. Kemudian yaitu keenam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari jari-jari tangan beliau mampu memancarkan air, dapat diminum sebagai pelepas dahaga, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan mampu membelah bulan. Nah, yang ke C yaitu kejadian luar biasa selain mukjizat. Nah, yang pertama yaitu karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Nah, yang kedua yaitu maunah. Maunah menurut bahasa adalah berarti pertolongan, sedangkan menurut istilah berarti diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun dikehendaknya, baik kepada nabi, wali, maupun manusia biasa. Yang ketiga yaitu irhas. Nah, irhas ini adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri seorang calon rasul sebelum diangkat menjadi rasul. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila banyak kesalahan, entah itu disengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.